Mams yang bertanya, "Dok, gimana ya mengetahui anak kita autis atau enggak?" Nah, untuk orang tua yang mempunyai anak, terutama balita, cobalah observasi kegiatan anak sehari-hari. Pada autis, anak ini seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri, asik ya sama dirinya sendiri. Nah, ada beberapa gejala nih pada autis. Yang paling penting nih, anak tidak ada komunikasi ya atau interaksi dengan keluarganya, jadi cuek aja, dan anak menunjukkan perilaku khusus ya, yang tidak wajar nih, misalnya matanya melirik ke atas sering ya, nggak wajar ya, berulang-ulang, atau menunjukkan gerakan-gerakan tertentu begini ya secara berlebihan. Nah, kalau kita juga harus bandingkan nih dengan anak lain. Jadi kalau dia berinteraksi sama anak orang lain, nah itu lebih bagus lagi. Ya, anak nggak mau bermain nih sama orang lain seumurnya. Ya, misalnya kita ke tempat bermain, meskipun anak mau ketemu sama orang lain, tapi dia cuek aja, duduk sendiri atau berdiri sendiri. Nah, kita harus curiga nih, ada apa nih dengan anak kita. Nah, kira-kira apa nih gejala-gejala yang lainnya. Nah, kita harus hati-hati nih, kalau anak usia 6 bulan, kita panggil namanya dia nggak nengok. Tapi kita harus pastikan dulu ya bahwa pendengarannya baik nih. Kalau tuli ya kita panggil-panggil juga anak juga nggak nengok. Nah, usia 10 bulan, anak menunjukkan minat yang tertentu yang aneh. Misalnya, untuk anak laki-laki nih, dia suka melihat mobil-mobilan lalu ditebalikin, dia puterin rodanya, diamati terus. Atau melihat benda yang berputar, misalnya kipas angin. Dia duduk atau berdiri, dia liatin aja tuh kipas angin sampai berjam-jam. Nah, pada usia 12 bulan, anak belum bisa menunjuk ya. Jadi misalnya orang tuanya datang, anaknya diem aja ya. Pada sebagai anak yang normal, dia bisa nunjuk-nunjuk tuh. Nah, usia 16 bulan, anak belum bisa mengeluarkan satu kata yang berarti. Misalnya mama, papa ya. Nah, kalau ada hal itu kita juga harus hati-hati. Nah, misalnya nih anak usia 1 tahun, kalau anak normal, kalau dipelukan sedang nih, nah ini dia cuek aja. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, kalau ada kecurigaan tersebut, cobalah diskusi sama dokter anak. Kadang nih tetangga, saudara yang lebih peka nih, kok anak lo aneh nih gini-gini. Nah, kadang orang tua denial, oh enggak tuh anak gua normal-normal aja. Nah, jadi kalau ada kecurigaan baik dari keluarga atau teman, saudara, cobalah diskusi dengan dokter anak langganan untuk mencari tahu, oh ya ini masih dalam batas normal, oh ini kita harus tindak lanjuti ya. Semoga tips ini dapat bermanfaat.